Halo guys, welcome back di Bitcoin Update. Update hari ini saya pengen sampaikan ya untuk Bitcoin basically moving sideways ya, back and forth aja di kisaran range price tertentu antara 19.500 sampai kisaran 20.500. Dan saat ini kita akan berikan update-nya untuk price action-nya. But before kita masuk ke price action, saya pengen tunjukin dulu ke teman-teman bahwa di pekan ini itu akan ada beberapa informasi penting ya dari Amerika. Salah satunya adalah non-farm payroll dan salah duanya adalah unemployment rate ya. Sebenarnya keduanya ini berhubungan dengan ketenaga kerjaan dan salah satu yang pengaruh juga itu adalah average hourly earnings atau rata-rata pendapatan per jam. Dan di sini so far itu perkiraannya adalah turun angkanya. Memang kalau misalnya kita melihat situasi yang sebelumnya ya, fundamental yang sudah pernah kita diskusikan sama-sama, bahwasanya kalau misalkan memang ekonomi saat ini di Amerika itu masih dalam keadaan baik, mungkin pengangguran nggak akan terlalu berlebihan, nggak akan terlalu banyak. Dan sementara kita di sini melihat dan menilai ya, istilahnya resesi ekonomi itu sedang berlangsung. Dan kalau misalnya resesi ekonomi sedang berlangsung, sebenarnya impact terhadap ketenaga kerjaan itu cenderung lagging, which is resesi ekonomi 1-2 bulan, 3 bulan nanti baru mulai terlihat ya, penganggurannya itu mulai bertambah. Artinya apa? Karena teman-teman harus tahu ketika perusahaan besar di Amerika, mereka itu sudah mulai meng-cut ya karyawannya, itu artinya pendapatan mereka sudah mulai menurun. Dan kalau pendapatan sudah mulai menurun, ya tentu saja dampaknya terhadap ekonomi juga pasti akan terasa gitu. Cuma mungkin nggak secara langsung. Yang namanya situasi ekonomi, setahu saya, bukan hari ini kita ngomong, besok terjadi, lusa krisis, kemudian 3 hari kemudian bangkrut gitu ya. Nah, nggak seperti itu. It takes time, sometimes bisa setengah tahun, bahkan bisa sampai 1 tahun gitu loh. Jadi kayak penderitaan kita tuh akan jangka panjang gitu loh. Tapi semua itu bergantung dari apa yang pemerintah lakukan di 1 atau 2 tahun sebelumnya. Jadi itu akan memberikan pengaruh terhadap kondisi perekonomian ya dalam waktu yang akan datang gitu. Jadi memang kita nggak bisa tahu pasti apakah non-farm payroll akan cenderung naik atau akan cenderung turun gitu ya. Apakah tenaga kerjaan di sini situasinya di Amerika masih prima atau tidak. Tapi yang pasti hal ini akan sangat berpengaruh terhadap dolar dan seluruh jajaran ya. Seluruh jajaran aset atau instrumen yang berhubungan dengan dolar. Jadi misalnya contoh XAU USD, it's a dollar ya. XAU itu emas terhadap dolar. Selain itu misalnya pound sterling USD. Nah, ini berarti Great Britain pound sterling terhadap US dollar. Bitcoin USD, which is Bitcoin terhadap US dollar. Nah, sebenarnya ada hubungannya. Kenapa saya bukan hubungan secara gimana ya teman-teman ya, tapi memang ya itulah, nah, mungkin penjelasannya di lain kesempatan aja ya. Tapi yang pasti kalau ada kata USD-nya itu pasti ada pengaruhnya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari situasi data ini, beberapa di sini menyampaikan forecast ya. Forecast ini kan pasti dari badan statistik nih, seperti Bloomberg, Investing dan lain sebagainya. Mereka akan ngumpulin data dan tampaknya akan ada penurunan ya. Non-farm payroll itu bisa sampai 300.000 dari 528.000. Dan kalau misalnya situasi ini terjadi, maka dolar ini sebetulnya menurut saya sedang berada di ujung tanduk ya, between dia break ya, and then dia going a higher high ya, which is ini akan menjadi buruk untuk Bitcoin, atau dia benar-benar ketahan ya, which is ketahan di kisaran resistance ini, dan kita berasumsi bahwa it's a double top. Sebetulnya kalau misalnya secara price action sendiri saya sudah kurang confident. Kita bisa lihat ya, ini sebetulnya sebelumnya sempat semacam triangle ya, maybe terus di sini sekarang jadinya kayak semacam channel. Cuman yang pasti adalah kalau misalkan memang ini double top, kita nggak mendapatkan rejection loh teman-teman dari sini. Artinya masih ada buyers ya. Kita bisa bilang masih ada, bukan buyers lah ya, kita bilang masih ada sentimen positif yang bisa mendorong harga dolar itu untuk tetap naik. Jadi ini menjadi perhatian khusus lah untuk saya saat ini ya, melihat harga nilai dolar. Jadi kalau misalkan dolar besok datanya cenderung sentimennya positif, ya udah berarti dolarnya menguat, kemungkinan dia break, dan kalau dia break berarti bad news for crypto market. Oke. Nah, sekarang dari sisi price action-nya, sebetulnya memang kita analisis ini harusnya potential ABC corrective pattern. Tapi kalau misalkan situasi kita di sini kan, let's say ini adalah A-nya,
let's say di sini adalah B-nya. Bisa nggak sih dia expanded, dia break di bawah 17.000, habis itu dia baru mantul gitu? Bisa banget ya, karena memang ada skenario atau ada yang namanya teori Elliott Wave menyatakan bahwa ABC corrective pattern tuh ada banyak jenisnya. Ada yang flat, ada yang zigzag, ada yang ya expanded atau irregular, ya ada juga yang running flat ya. Banyak banget jenisnya teman-teman. Jadi kalau misalnya lihat posisi pergerakan harga saat ini, by the way untuk closing monthly ini udah pasti merah ya candlenya ya, karena tanggal 1 itu posisi kita harganya berada di 23.000 dan terakhir last trading days di tanggal ini $20.000 ya. Ya sebenarnya lumayan lah, kita ada turun berarti sekitar dari 3.000-an dolar ya. Ya di sekitaran segini ya, kita turun sekitar more or less lah ya 14% ya dalam 1 bulan, dan ini ya oke lah gitu ya teman-teman, masih oke lah ya, masih oke. Karena kita masih belum create lower low nih, jadi kita masih bermain di bawah aja ya, di bawah deket banget sama bottomnya. Tapi di sini juga menunjukkan bahwa tidak adanya demand so far ya, tidak adanya demand dalam arti siapa yang mau beli nih Bitcoin di harga sekarang ini ya. Ini yang kita perlu cari tahu, dan sebetulnya semua itu tergambarkan dari price action. Nah so far saya nggak ngelihat ada orang yang interested ya, atau whales yang interested untuk beli dengan power ya, full power di harga saat ini. Makanya kita cuman sideways saja ya. Berarti pada dasarnya kalau melihat atau menilai dari situasi price action saat ini, maybe they also waiting for tomorrow ya teman-teman. Mereka juga lagi nunggu untuk situasi rilis data non-farm payroll dan unemployment rate. Mereka juga butuh informasi tambahan gimana reaksinya terhadap dolar. Jadi ibaratnya mereka tuh sudah melakukan analisis. Jadi misalnya newsnya berkata X plus Y plus Z sama dengan bullish, nah baru mereka belanja gitu. Jadi kita mungkin nggak bisa memprediksi ya. Kalau buat saya sih terlalu riskan kita memprediksi. Misalkan contoh tebak-tebakan lah, buy aja di sini kan deket nih sama bottomnya ya. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan hal itu. Akan tetapi kalau misalkan whales-nya pun belum menghendaki market price Bitcoin untuk naik, kita juga akhirnya nggak bisa dapetin kesempatan gitu ya untuk dapat harga yang lebih murah. Ibaratnya kita udah belanja duluan dan belanjanya banyak lagi. Nah itu biasanya problem tuh. Nah sebenarnya ini kemarin kita udah sempat bahas ya, kenapa saya bilang saya kalau ngambil long juga saya lebih prefer ada konfirmasi dulu, karena memang yes bener ada satu orang yang bilang karena ini ngikutin Elliott Wave Theory. Iya bener, memang itulah ya sebenarnya fungsi dari Elliott Wave Theory kalau bagi saya. Jadi at least di wave 1 saya mungkin nggak bisa mengambil banyak keuntungan gitu loh, karena di wave 1 itu kita perlu justru triggernya dari wave 1 supaya kita bisa tahu apakah whales kita tuh interested dengan harga ini untuk mereka belanjakan ya. Jadi itu menjadi faktor paling penting bagi saya. Dan kalau misalnya dilihat lagi secara keseluruhan guys, kalian perlu perhatikan ini terdapat trend line which is naiknya kita mungkin hanya akan terbatas maybe sampai kisaran 16%, range harga 23.500 itu harusnya udah bagus ya. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan nih, ini kita masih dalam kondisi super bearish ya. My bad kalau misalnya saya bilang super bearish, karena memang ya itulah faktanya teman-teman. Nah lalu kalau misalkan kita lihat dia masih ada kecenderungan turun, potential next stopnya ya di kisaran 18.800 sampai 19.000 dolar. Nah based on price action kita bisa lihat pergerakan sangatlah sideways. Biasanya kondisi ini itu cenderung menunggu sampai adanya data penting keluar. Jadi memang mereka butuh konfirmasi apakah situasi kita udah oke nih untuk kita belanjakan barang-barang duit kita gitu loh. Dan ngelihat dari sementara ini ya, ini volatility terbentuknya si symmetrical triangle itu di kisaran 5%. Jadi kalau misalnya dia break ya maybe ke atasnya 5% ya, which is di kisaran ya around 21.300. Tapi kalau misalkan ke bawah pun ya bisa juga 5%-an ya teman-teman, 5%-an, dan itu sekitaran 18.600. Itu worst case scenario. Nah kalau misalkan saya pribadi lihat ya, ini sebenarnya pergerakan kita cukup ada bullishnya lah ya untuk lower time frame, karena semenjak kita break dari sini, ini kita terus berhasil maintain di atas area low-nya, tapi kita juga belum create yang namanya higher high-nya. Jadi bisa dibilang ini totally sideways, there is no higher high, also no lower low at the same time. Dan yang paling penting sebenarnya ini kemarin saya sempat sampaikan ke teman-teman di advance ya, kita ngelihat dari time frame 4 jam. Jadi sebetulnya kalian bisa tarik trend line ya,
dari bagian paling atas ini ya ke bawah sini ya. Mungkin saya akan review sedikit, mungkin saya ulangi ya, prosesnya saya ulangi dulu ya teman-teman. Kayak gini. Jadi kalian bisa lihat di sini there's a trend line, kalian hubungkan ya between high to high kayak gini, and then ada bottomnya low to low ya, lebih kurangnya kayak gini teman-teman ya. Jadi kita bisa extend ke samping. Oke. Nah, asumsinya adalah ini adalah merupakan proses koreksi dari pergerakan yang ada di sini. Jadi kayak ya koreksi, which is bisa jadi ABC correction ya, correction lagi. Nah, cuman yang menariknya adalah kenapa sih ini bisa diasumsikan berpotensi membentuk sebuah falling wedge pattern? Karena kalian bisa lihat sebenarnya paling mencolok itu adalah proses penurunannya ya, dari yang pertama ke yang kedua. Oke. I'm sorry di sini ya teman-teman ya. Ini dari yang pertama turun dari ya top lah ya. Dan kemudian yang keduanya ya sekitar 10%-an dari highest-nya di sini. Dan next-nya ini kalau misalnya trend line dari top of the trend line kita lihat dia turun lagi maybe sekitar 7%-an. Nah, cuman yang penting yang menarik adalah persentasenya ya. Semakin lama semakin melemah. Artinya, kalaupun aksi selling pressure kembali terjadi untuk Bitcoin, saya rasa nggak akan terlalu parah yang sampai gimana banget ya. Mudah-mudahan. Karena kita sudah memplot situasi falling wedge pattern ini terbentuk. Dan sebenarnya falling wedge ini kan harusnya lebih cenderung ke arah bullish. Cuman, apakah iya dia akan segera mungkin bullish? To be honest, kita belum tahu. Cuman yang pasti adalah kalau misalnya dia turun, menurut saya itu nggak akan terlalu agresif. Kemungkinan penurunan kita untuk pergerakan kali ini akan terbatas ya. Kita bisa lihat dari trendline yang dihubungkan. Menurut saya ini lumayan sesuai ya. Kalau cocokmologi ibaratnya ini udah lumayan cocok lah ya kita bilangnya teman-teman. Meanwhile posisi saat ini kita cenderung lagi agresif turun dan mencoba untuk testing ke area lowest price-nya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat ya overall, kalau menurut pandangan saya sih memang kita masih totally bearish ya. There's no doubt about it. Cuman apakah kita akan ngelihat dia akan ada potensi untuk rebound dulu untuk sementara waktu ini? Nah, itu bergantung dari besok. Jadi teman-teman boleh standby besok, perhatikan di sekitaran jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat itu akan ada penentuan dari pergerakan arah market, dan harusnya aktivitas dan volatilitasnya itu akan lumayan tinggi. Sementara malam ini itu ada PMI atau Purchasing Manager Index ya, dan ini dari sisi manufaktur sebetulnya ada pengaruh juga. Sementara untuk jobless claim dia every week sebenarnya ada sih. Jadi ya saya nggak tahu apakah dia akan sangat berpengaruh gitu. Cuman yang pasti kayaknya ini mencerminkan adanya pelemahan ketenaga kerjaan di Amerika Serikat. Jadi somehow harusnya menjelang akhir pekan ini sentimennya akan cenderung negatif untuk dolar ya. Ya, I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy the content and enjoy the information. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.